Suamiku tidak pernah membawaku ke acara kantor karena ia pura-pura masih lajang, bahkan ada rahasia ini di baliknya. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Aku berdiri di tengah ruangan yang dipenuhi oleh kerlip lampu gantung dan gemerlap hiasan pesta, dengan gaun merah darah yang sengaja kupilih untuk membuat pernyataan. Tanganku gemetar memegang mikrofon, tapi bukan karena gugup, melainkan karena amarah yang selama ini kupendam akhirnya akan meledak. Di hadapanku, puluhan pasang mata menyorot penuh keheranan, termasuk rekan-rekan kerja Mas Nizam yang datang dengan ekspresi bingung. Mereka pasti bertanya-tanya, mengapa undangan pesta ulang tahunku mencantumkan foto pernikahan kami, sementara selama ini Nizam selalu bersikeras bahwa dia masih lajang di depan mereka. Dari sudut mata, kulihat Mas Nizam baru saja masuk. Wajahnya langsung berubah pucat seperti melihat hantu saat menyadari siapa saja yang hadir di sini. Tangannya yang sedang memegang segelas wine bergetar tak terkendali, hingga sedikit anggur tumpah ke karpet mewah yang sengaja kusewa untuk acara ini. Aku tersenyum, senyum dingin yang kubuat khusus untuknya. Selamat datang di pesta ulang tahunku yang ke-28. Suaraku lantang, memecah keheningan. Sebelum kita mulai, ada sesuatu yang ingin kubicarakan. Suasana langsung tegang. Beberapa tamu saling pandang, sementara yang lain mencondongkan badan, penasaran. Aku sengaja membuat jeda dramatis, menikmati setiap detik kebingungan mereka. Kalian mungkin bingung mengapa undangan ini ada foto pernikahan kami. Lanjutku, sambil menunjuk ke layar besar di belakangku, di mana foto pernikahan kami 3 tahun lalu terpampang dengan jelas. Tapi izinkan aku memperkenalkan diri sekali lagi. Aku Dinda, istri sah dari Mas Nizam ini, yang selama ini dengan bangga mengaku sebagai bujangan di hadapan kalian semua. Desis dan gumaman langsung memenuhi ruangan. Beberapa rekan kerjanya mengernyitkan dahi, sementara yang lain memandang Nizam dengan pandangan campuran antara kaget dan jijik. Nizam mencoba menyela, wajahnya memerah. Dinda, tunggu. Tapi aku mengabaikannya. Tanganku meraih amplop coklat yang sudah kusiapkan di atas meja. Dengan gerakan teatrikal, kuambil selembar kertas dari dalamnya, surat cerai yang sudah ditandatangani notaris. Dan karena Mas Nizam lebih memilih hidup sebagai lajang, ucapku dengan suara mantap, maka hari ini, di depan semua orang yang selama ini dia bohongi, aku melepas statusnya sebagai suamiku. Ruang itu meledak dalam kebisingan. Beberapa orang berteriak, ada yang langsung mengeluarkan ponsel untuk merekam. Nizam terlihat seperti ingin menghilang, tangannya menutupi wajah, tapi sudah terlambat. Malunya terpampang jelas di depan semua orang yang selama ini dia coba tipu. Aku menatapnya dengan dingin. Ini baru permulaan. Di luar gedung, hujan mulai turun deras, seolah alam ikut merestui pembalasan dendamku yang sempurna. Kilas balik cerita cinta kita, 28 lilin berjejer rapi di atas kue ulang tahun berbentuk hati ketika aku menatap wajah Mas Nizam untuk pertama kalinya 3 tahun yang lalu. Saat itu, matanya masih memancarkan kejujuran yang membuatku percaya bahwa cinta sejati memang ada. Aku masih ingat betul bagaimana tangannya yang hangat menggenggam erat jariku saat melafalkan janji suci pernikahan di hadapan penghulu. Udara di pendopo pernikahan kami terasa begitu khusyuk, seolah seluruh alam semesta turut bersaksi atas ikatan suci kami. Namun, siapa sangka bahwa di balik senyum manisnya tersimpan rahasia yang akan menghancurkan segalanya? Kenangan itu kembali menghantuiku ketika tanpa sengaja aku melihat notifikasi di ponselnya yang tertinggal di meja makan. Pesan dari nomor tak dikenal itu berbunyi, "Bro, jangan lupa besok acara kantor. Jangan bawa si Dinda ya. Entar pada tahu lu udah nikah. Kan image lu playboy keren bakalan hancur." Dunia seakan berhenti berputar saat itu juga. Tanganku gemetar memegang ponsel itu,
Mataku tak percaya membaca kata-kata yang terpampang jelas di layar. Aku mencoba menenangkan diri, berpikir mungkin ini hanya salah paham. Tapi ketika Nizam kembali dari kamar mandi dan melihat ekspresiku, reaksinya justru membuat segalanya semakin jelas. "Din, kamu baca apa?" tanyanya sambil mencoba merebut ponselnya kembali. Suaranya tiba-tiba berubah datar, berbeda dengan nada manis yang biasa ia gunakan saat berbicara padaku. "Aku tidak menyangka," ucapku pelan, mencoba menahan air mata yang sudah memenuhi kelopak mata. "Selama ini kamu mempermalukanku di depan teman-teman kerjamu." Nizam hanya menghela napas panjang sebelum duduk di sampingku. "Dinda, kamu terlalu dramatis. Itu cuma bercanda dengan teman kantor. Di kantor aku memang menjaga image berbeda. Lagi pula, urusan rumah tangga kan tidak perlu dibawa-bawa ke pekerjaan." Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti pisau tajam yang menusuk-nusuk jantungku. Aku menatapnya dalam-dalam, mencoba mencari sisa-sisa pria yang dulu ku kenali. Tapi yang kulihat hanyalah seorang lelaki asing yang dengan mudahnya meremehkan perasaanku. "Jadi selama ini, di depan mereka, aku ini siapa, Mas?" tanyaku dengan suara bergetar. "Pacar? Teman? Atau bahkan, aku tidak ada sama sekali dalam kehidupan kantormu?" Dia menggeleng sambil tersenyum kecut. "Kamu terlalu membesar-besarkan. Ini cuma strategi saja, Din. Di kantor aku harus terlihat single agar lebih mudah bergaul. Itu demi karir. Kamu ngerti tidak?" Malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, aku tidur di kamar tamu. Air mataku mengalir deras, membasahi bantal hingga pagi. Kenangan-kenangan indah selama pernikahan kami berubah menjadi pertanyaan-pertanyaan menyakitkan. Berapa banyak koleganya yang tidak tahu dia sudah menikah? Berapa banyak acara kantor yang sengaja dia hindari untukku? Dan yang paling menyakitkan, apakah ada alasan lain yang lebih buruk di balik semua kebohongan ini? Keesokan harinya, saat Nizam sudah berangkat kerja, aku memutuskan untuk melakukan investigasi kecil-kecilan. Aku membuka laptopnya yang sengaja tidak dikunci, dan apa yang kutemukan membuat darahku mendidih. Di folder tersembunyi, ada puluhan foto Nizam di berbagai acara kantor, selalu dikelilingi wanita-wanita cantik, dengan senyum genit yang tidak pernah ia tunjukkan di rumah. Di salah satu fotonya, bahkan terlihat jelas bagaimana tangannya melingkar di pinggul seorang wanita berambut panjang, wanita yang akan segera kukenal sebagai Rina. Saat itulah tekadku mengeras. Jika Nizam ingin bermain api dengan perasaanku, maka aku akan pastikan dia yang terbakar lebih dulu. Rencana balas dendam mulai tersusun rapi di kepalaku, dan pesta ulang tahun yang akan datang menjadi panggung sempurna untuk pembalasan ini. Aku menyimpan semua bukti dengan rapi, sambil terus berpura-pura menjadi istri yang baik di depan Nizam. Setiap kali dia pulang kerja dan bercerita tentang harinya, aku hanya tersenyum manis sambil menahan keinginan untuk menjerit. Aku belajar menyembunyikan amarah di balik senyuman, menyimpan luka di balik tawa, dan merencanakan pembalasan di balik kepatuhan. Malam-malam berikutnya, saat Nizam tertidur pulas setelah seharian bekerja, aku justru terjaga merancang setiap detail pembalasanku. Aku tahu persis bahwa penderitaan yang ia rasakan harus setara dengan rasa sakit yang ia timbulkan padaku. Dan untuk itu, aku harus sabar menunggu waktu yang tepat. 3 minggu sebelum pesta ulang tahun, aku mulai menjalankan rencana tahap pertama. Aku menghubungi seorang teman yang bekerja di bagian HRD perusahaan Nizam, berpura-pura ingin membuat kejutan untuk suamiku. Dengan mudah aku mendapatkan daftar lengkap rekan kerjanya, termasuk nomor telepon dan alamat email mereka. Satu persatu undangan elektronik kukirimkan, dengan desain elegan namun mengandung pesan tersembunyi. Di sudut undangan, kuselipkan foto pernikahan kami yang sengaja kucetak kecil, cukup untuk membuat mereka penasaran, tapi tidak cukup jelas untuk membuat Nizam curiga jika kebetulan melihatnya.
Aku bisa membayangkan kebingungan yang akan terjadi ketika mereka menerima undangan itu. Beberapa mungkin langsung menyadari kebohongan Nizam, sementara yang lain mungkin masih ragu. Tapi yang pasti, rasa penasaran akan membuat mereka datang, dan itu yang kuharapkan. Sementara itu, di rumah, aku mulai bersikap lebih manja dari biasanya. Aku pura-pura melupakan semua kejadian tidak enak dan bertingkah seperti istri yang penuh cinta. Nizam, yang mungkin merasa bersalah, menjadi lebih perhatian dan sering membawakan hadiah kecil. Ironisnya, sikap manisnya yang sekarang justru membuatku semakin yakin bahwa selama ini dia memang berbohong. Semakin dekat hari H, semakin gugup aku merasakannya. Tapi ini bukan gugup karena takut, melainkan gugup seorang petarung yang sudah melihat garis finish. Aku tahu persis bahwa setelah pesta ini, hidup Nizam tidak akan pernah sama lagi. Dan ketika hari yang ditunggu akhirnya tiba, aku berdiri di depan cermin kamar mandi, menatap wanita di balik bayangan itu. Matanya penuh tekad, bibirnya tersenyum sinis. Wanita itu bukan lagi Dinda yang polos dan mudah ditipu. Dia adalah Dinda yang bangkit, siap memberikan pelajaran yang tidak akan pernah dilupakan suaminya. Dengan langkah pasti, aku berjalan keluar menuju ruang pesta, siap memulai babak baru dalam hidupku, babak di mana aku yang memegang kendali. Beberapa minggu lalu, matahari pagi itu bersinar terik ketika aku berdiri di depan gedung perkantoran megah tempat Nizam bekerja, mengenakan kacamata hitam dan wig rambut coklat pendek yang membuatku tampak seperti orang berbeda. Aku menyandang tas laptop kulit hitam, berpura-pura sebagai salah satu freelancer yang sedang meeting dengan tim marketing. Kartu akses palsu yang kudapat dari seorang teman di bagian HRD perusahaan itu menggantung di leherku, terasa dingin menyentuh kulit. "Permisi, Mbak. Meeting dengan tim Pak Nizam, ya?" Resepsionis muda itu tersenyum ramah. Aku mengangguk sambil menunjukkan dokumen fiktif berisi proposal proyek. Jantungku berdegup kencang, tapi ekspresiku tetap tenang. Selama seminggu terakhir, aku telah mempelajari ritme kantor Nizam, jam rapat, waktu istirahat, bahkan kebiasaan para stafnya. Aku tahu persis bahwa hari ini adalah acara tahunan perusahaan, di mana semua karyawan berkumpul di ballroom lantai 8. Begitu lift terbuka, keriuhan langsung memenuhi telingaku. Suara tawa, musik instrumental lembut, dan gemerincing gelas anggur. Aku melangkah pelan, menyusuri tepian ruangan sambil sesekali tersenyum pada orang-orang yang lewat. Di kejauhan, Nizam terlihat berdiri dengan postur percaya diri, mengenakan setelan jas abu-abu yang kupilihkan untuknya bulan lalu. Tangannya memegang gelas wine, sementara yang lain. Aku membeku. Seorang wanita tinggi ramping dengan gaun merah menyala melingkarkan tangannya di lengan Nizam. Mereka tertawa lepas. Wajah mereka begitu dekat hingga nyaris bersentuhan. Perempuan itu, Rina, menurut info temanku di HRD, adalah asisten manajer baru di divisi Nizam. Kamu dari tim vendor mana ya?" Seorang pria berkaos oblong menyapaku tiba-tiba. Aku tersentak. "Oh, saya dari agensi digital yang diajak kolaborasi," jawabku cepat sambil mengalihkan pandangan kembali ke Nizam dan Rina. Pemandangan itu membuat perutku mual. Nizam sekarang membisikkan sesuatu ke telinga Rina, membuatnya tersipu dan menepuk pundaknya. Gerakan itu begitu intim, begitu biasa, seolah mereka sudah melakukannya ratusan kali. Tanpa berpikir panjang, kuangkat ponsel dan mulai merekam diam-diam. "Nizam memang selalu jadi favorit para cewek di sini," ujar pria tadi tiba-tiba, menyikutku pelan. Padahal kan doi playboy banget. Tapi ya namanya juga jomblo. Bebaslah ya. Dariku mengalir deras ke pelipis. Jomblo? Iya dong. Di kantor ini siapa yang gak tahu Nizam itu single? Setiap acara selalu ganti-ganti gebetan. Pria itu tertawa seolah menceritakan hal lucu. Kemarin ada cewek dari divisi lain nangis-nangis gara-gara dikibulin. Katanya doi janji mau serius,
taunya cuma main-main. Setiap kata seperti pukulan telak. Aku mengepal tangan kiri hingga kuku-kuku menusuk telapak. Selama ini, bukan hanya status pernikahan kita yang diingkarinya, tapi juga kesetiaan, kepercayaan, dan semua janji suci yang pernah diucapkannya. Ketika acara mulai reda, aku mengikuti Nizam dan Rina dari kejauhan. Mereka masuk ke lift terpisah, dan naluriku mengatakan ini bukan sekadar pulang kantor biasa. Dengan hati berdebar, kutekan lantai parkiran basement, tempat Nizam biasanya memarkir mobilnya. Dan benar saja, dari balik pilar beton, aku menyaksikan Nizam mengecup kening Rina sebelum membukakan pintu mobil untuknya. Mereka tertawa mesra, seperti sepasang kekasih yang sedang menjalani bulan madu. Mobil mereka meluncur keluar, dan tanpa ragu, aku segera memesan taksi untuk mengikuti. "Tolong ikuti mobil silver itu, Bang," pintaku pada sopir taksi tua yang mengernyit melihat ekspresiku. Kami berhenti di depan sebuah hotel bintang 4 di kawasan bisnis. Aku menggigit bibir hingga nyaris berdarah saat melihat Nizam dan Rina masuk bersama. Tangannya dengan bangga menempel di pinggang wanita itu. Tanpa berpikir dua kali, aku masuk ke lobi dan berpura-pura sedang menunggu seseorang. Dari kejauhan, kulihat mereka mengambil kunci kamar di resepsionis. "Kamar 604, bisikku pada diri sendiri, mengingat nomor yang tertera di kartu kunci mereka. Aku menunggu 15 menit sebelum naik lift. Koridor lantai 6 sepi, hanya terdengar suara televisi dari beberapa kamar. Ketika sampai di depan kamar 604, aku berdiri tak bergerak, mendengar suara tawa dan decak mesra yang tak mungkin salah lagi artinya. Dengan tangan gemetar, kuambil ponsel dan merekam suara dari balik pintu. Setiap erangan, setiap bisikan mesra, setiap pengkhianatan yang selama ini kusangsikan tapi tak pernah ingin kuyakini. Air mata mengalir deras, tapi kali ini bukan air mata sedih. Ini adalah air mata kemarahan, kebencian, dan tekad bulat untuk membalas semua ini. Malam itu, di kamar kosong yang kusewa dengan nama palsu, aku duduk di depan laptop dan mulai merancang tahap akhir pembalasan. Foto-foto, rekaman suara, bahkan tagihan hotel, semua bukti ini akan menjadi senjataku. Dan pesta ulang tahunku nanti akan menjadi panggung terbaik untuk menyelesaikan segalanya. Malam itu, setelah menyaksikan pengkhianatan Nizam dengan mata kepala sendiri, aku duduk di tepi tempat tidur kamar hotel, menatap layar laptop yang penuh dengan bukti-bukti kekejamannya. Tanganku masih gemetar, tapi bukan lagi karena sedih, melainkan karena amarah yang membara. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri sambil memandangi foto-foto Nizam dan Rina yang berhasil kudokumentasikan. Tidak. Menangis atau meratapi nasib tidak akan mengubah apapun. Yang kubutuhkan sekarang adalah aksi nyata. Aku membuka notes di ponselku, mulai menuliskan setiap langkah yang harus kulakukan. Ini bukan sekadar rencana balas dendam biasa. Ini adalah strategi yang akan menghancurkan hidup Nizam, sama seperti dia menghancurkan kepercayaanku. Tahap 1. Mengumpulkan senjata. Keesokan harinya, aku mulai melacak segala hal tentang Rina. Media sosialnya terbuka untuk umum, dan dengan mudah aku menemukan bahwa dia bukanlah satu-satunya. Ada beberapa wanita lain yang kerap berinteraksi mesra dengan Nizam di kolom komentar. Salah satunya, Siska, bahkan pernah mengunggah foto mereka berdua di sebuah kafe dengan caption, "Date night with my future hubby." Aku menyimpan semua bukti digital itu. Screenshot percakapan, foto-foto, bahkan tagihan hotel yang kudapatkan dari resepsionis yang kubayar untuk memberikan informasinya. Tak berhenti di situ, aku juga menyelidiki keuangan Nizam. Selama ini, aku selalu percaya bahwa gajinya habis untuk investasi dan kebutuhan rumah tangga. Tapi setelah memeriksa rekening bersama kami, aku menemukan transfer rutin ke beberapa nomor rekening yang tidak dikenal. "Siapa ini, Mas?" tanyaku suatu malam, sengaja menunjukkan layar laptop padanya saat dia sedang santai di sofa.
Dia langsung menegang. Itu, untuk bayar pinjaman kantor. Aku kan kadang dapat tunjangan proyek. Bohong. Aku tahu itu bohong. Tahap 2. Menyusup ke lingkaran kerjanya. Aku butuh akses lebih dalam ke dunianya. Maka, aku mulai menjalin hubungan dengan Mbak Lina, staf HRD di perusahaannya yang ternyata adalah teman SMA aku dulu. Dinda, kamu yakin mau melakukan ini? Tanya Lina ragu saat aku menemuinya di sebuah kafe sepi. Lebih dari yakin, jawabku, menyerahkan selembar amplop berisi dokumen-dokumen yang sudah kukumpulkan. Aku hanya butuh daftar lengkap rekan kerjanya, termasuk atasan dan klien penting. Lina menghela napas, tapi akhirnya mengangguk. Aku nggak bisa kasih data resmi, tapi aku bisa bantu kamu kenalan dengan beberapa orang di sana. Dan begitulah, dalam waktu 2 minggu, aku sudah berkenalan dengan hampir seluruh divisi Nizam, dari staf admin sampai direktur. Aku berpura-pura sebagai konsultan eksternal yang tertarik bekerja sama dengan perusahaan mereka. Tahap 3. Memanipulasi persepsi. Aku sengaja mulai muncul di tempat-tempat yang sering dikunjungi rekan kerja Nizam. Ketika ada acara kantor di sebuah resto, aku, kebetulan, sedang makan di sana. Ketika mereka pergi lunch bersama, aku, tidak sengaja, berpapasan. Dan yang paling efektif, aku mengubah penampilan. Rambutku yang biasanya panjang kini dipotong pendek dan diwarnai coklat. Aku juga mulai mengenakan pakaian yang lebih formal, berbeda dengan gaya kasual yang biasa kukenakan saat bersama Nizam. Hasilnya, beberapa rekan kerjanya mulai melirikku penasaran, tapi tidak ada yang menyadari bahwa aku adalah istri Nizam. Tahap 4. Menyiapkan pesta terbesar dalam hidupnya. Undangan ulang tahunku sudah kudesain dengan sempurna. Di bagian depan, terpampang foto pernikahan kami yang samar. Hanya bisa dikenali jika diperhatikan baik-baik. Aku mengirimkannya tidak hanya ke rekan kerjanya, tapi juga ke keluarganya, teman-teman lamanya, bahkan klien pentingnya. Dan untuk memastikan Nizam tidak curiga, aku justru bersikap lebih manis darinya. Aku membuatkannya makan malam spesial, memijat pundaknya setelah kerja, dan berpura-pura melupakan semua pertengkaran kami. Akhir-akhir ini kamu sangat baik, Din, ujarnya suatu malam, menatapku penuh kecurigaan. Aku tersenyum, menepuk pipinya. Aku hanya menyadari betapa berharganya kita. Aku sayang kamu, Nis. Kalimat itu adalah kebohongan terbesar yang pernah kuucapkan, dan aku yakin, dia pun tahu itu. Tahap 5. Menunggu detik-detik pembalasan. H3 sebelum pesta, aku sudah menyiapkan semuanya. Video kompilasi perselingkuhannya yang akan diputar di layar besar. Rekaman suara percakapan mesranya dengan Rina yang akan diperdengarkan saat puncak acara. Surat cerai yang sudah ditandatangani notaris. Malam sebelum pesta, aku berdiri di depan cermin, mengenakan gaun merah yang kupilih khusus untuk besok. Bersiaplah, Nizam, bisikku pada bayangannya yang seolah muncul di cermin. Besok, kau akan tahu bagaimana rasanya dihancurkan oleh orang yang paling kau remehkan. Dan dengan senyum terpuaskan, aku mematikan lampu, menyambut malam terakhirku sebagai istri Nizam. Esok hari, perang akan dimulai. Matahari belum sepenuhnya terbit ketika aku berdiri di depan gedung perkantoran megah tempat Nizam bekerja, menenteng sebuah paket berbentuk persegi panjang yang dibungkus kertas kado hitam dengan pita merah menyala. Tanganku tidak gemetar, tidak ada keraguan lagi yang tersisa. Setelah berminggu-minggu menyusun rencana, akhirnya saatnya untuk melancarkan serangan pertama. Untuk siapa, ya Bu? Resepsionis muda itu tersenyum ramah saat aku menyerahkan paket tersebut. Aku mengangguk, memastikan suaraku terdengar datar namun cukup jelas untuk didengar oleh beberapa karyawan yang sedang lalu lalang di lobi. Untuk Pak Nizam. Tolong disampaikan ini dari istrinya. Pesan khusus, semoga suka kejutan pagi ini. Efeknya langsung terlihat.
Beberapa karyawan yang mendengar terhenti langkahnya, saling pandang dengan ekspresi bingung. Seorang wanita dengan kacamata bahkan membatalkan langkahnya menuju lift dan balik mendekat. "Istri? Tapi Pak Nizam kan?" ujarnya ragu, lalu terhenti. Aku hanya tersenyum misterius sebelum berbalik pergi, meninggalkan mereka dengan pertanyaan yang menggantung di udara. Aku tidak perlu melihat langsung reaksi Nizam. Bayangkan saja sudah cukup memuaskan. Bagaimana wajahnya akan pucat ketika membuka paket itu di depan rekan-rekannya. Menemukan bingkai foto pernikahan kami dengan tulisan, "Selamat pagi, suamiku tercinta," terpampang jelas. 3 jam kemudian bom waktu meledak. Ponselku bergetar tak henti sejak pukul 9 pagi. Nizam telah mencoba menghubungiku 8 kali dalam 1 jam terakhir. Aku membiarkannya berdering, sambil menyaksikan dari kejauhan melalui akun media sosial salah satu karyawan di kantornya yang ternyata aktif posting di Instagram Stories. Dan benar saja, dalam waktu singkat, kantor itu sudah gempar. Seorang akun mengunggah video pendek dengan caption, "Ada drama seru nih di kantor pagi ini." Dalam video singkat itu, terlihat Nizam berdiri di depan meja kerjanya dengan wajah merah padam, sementara beberapa rekan kerjanya mengerumuni sesuatu di mejanya. "Pastilah bingkai foto yang kukirim." Salah satu komentar di bawah postingan itu membuatku tersenyum puas. "Wah, ternyata Mas Bos udah nikah? Selama ini pura-pura jomblo demi apa coba?" Aku sengaja memilih kafe tepat di seberang gedung kantornya untuk makan siang. Duduk di tempat yang strategis dengan pemandangan jelas ke lobi utama. Dan seperti yang kuduga, Nizam keluar dengan langkah tergesa, wajahnya tegang. Dia berbicara kasar ke telepon, pasti mencoba menghubungiku lagi. Ketika ponselku bergetar untuk kesekian kalinya, aku akhirnya mengangkatnya. "Dinda, apa yang kau lakukan?" Suaranya melengking, hampir tak terkendali. "Selamat siang juga, sayang," jawabku dengan nada manis. "Ada masalah?" "Kau tahu persis apa yang kau lakukan. Sekarang seluruh kantor." "Oh, foto pernikahan kita," potongku dengan santai. "Aku hanya ingin mengingatkan mereka bahwa kau punya istri. Kau sendiri yang selalu bilang urusan rumah tangga tidak perlu dibawa ke kantor, kan?" Dia mengeluarkan sumpah serapah. "Kau gila. Kau tahu ini bisa merusak segalanya untukku." Aku memainkan sendok di cangkir kopiku, menikmati setiap detik kemarahannya. "Rusak seperti kau merusak janji pernikahan kita? Atau seperti kau merusak kepercayaanku setiap kali kau menginap di hotel dengan Rina?" Suara di seberang telepon tiba-tiba tercekat. "Jangan khawatir, sayang," lanjutku dengan nada dingin. "Ini baru permulaan." Ketika Nizam pulang malam itu, wajahnya tampak 10 tahun lebih tua. Tanpa sepatah kata pun, dia melemparkan kopernya ke sofa dan menghardikku. "Atasan aku memanggilku hari ini. Bertanya kenapa aku berbohong tentang status pernikahan selama ini. Kau tahu apa akibatnya? Proyek besar yang harusnya jadi tanganku dialihkan ke orang lain." Aku menyilangkan tangan, menatapnya tanpa sedikit pun penyesalan. "Oh tidak, bagaimana bisa terjadi? Mungkin karena perusahaan tidak suka mempekerjakan pembohong dan penipu." Dia mengangkat tangan seolah ingin memukul, tapi berhenti di udara. Matanya melotot, tapi kali ini aku tidak takut. Aku sudah bukan Dinda yang polos dan penurut lagi. "Kau akan menyesal melakukan ini," geramnya. Aku tersenyum. "Kau belum melihat apa-apa, Mas. Tunggu sampai pesta ulang tahunku nanti." Dan dengan itu, aku berbalik meninggalkannya berdiri sendirian di ruang tamu, menyimpan semua kemarahannya tanpa tempat untuk meluapkannya. Malam itu, saat Nizam sudah tertidur lelap, mungkin karena kelelahan atau minum obat tidur diam-diam, aku membuka laptop dan memeriksa semua persiapan terakhir untuk pesta besok. 1 video kompilasi yang berisi foto-foto Nizam dengan Rina dan wanita lain, plus rekaman percakapan mesra mereka.
2 daftar tamu yang sudah mengkonfirmasi kehadiran, termasuk direktur utama perusahaannya. 3 surat cerai yang sudah ditandatangani notaris, siap untuk diserahkan di puncak acara. Aku juga sudah menyewa seorang fotografer profesional untuk mengabadikan setiap ekspresi Nizam besok. Foto-foto itu akan kugunakan sebagai bukti terakhir jika dia mencoba membantah atau menyangkal pengkhianatannya. Sambil menutup laptop, aku menatap jam dinding. 17 jam lagi sebelum pesta dimulai. 17 jam lagi sebelum Nizam menyadari bahwa dia telah memicu badai yang tidak bisa dia kendalikan. Aku memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam. Besok akan menjadi hari terakhirku sebagai istri Nizam, dan hari pertama kebebasanku. Tidur nyenyak, suamiku, bisikku ke arah kamar tidur, sambil menyesap anggur merah terakhir yang akan kubagikan dengannya. Besok, kau akan mengenal Dinda yang sebenarnya. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya ketika aku membuka mata. Cahaya matahari pagi menyelinap lewat celah gorden, menerangi kamar tidur yang sudah tidak lagi terasa seperti rumah. Di sebelahku, tempat tidur Nizam kosong. Sprei masih rapi, tak tersentuh. Sepertinya dia memilih tidur di sofa semalam. Aku meregangkan badan, menikmati ketenangan yang jarang kudapatkan belakangan ini. Ponselku sudah penuh dengan notifikasi, pesan dari teman-teman yang menanyakan konfirmasi kehadiran pesta nanti malam, beberapa email dari vendor, dan 3 panggilan tak terjawab dari Nizam. Sepertinya dia sudah berangkat kerja lebih awal, mungkin untuk mengatasi keributan yang kubicarakan kemarin. Baru saja aku menyalakan kopi di mesin espresso, teleponku berdering lagi. Kali ini dari nomor yang tidak kukenal. Dinda, suara di seberang sana terdengar tegang. Selamat pagi, Mas Nizam, jawabku sambil menyesap kopi. Kok pakai nomor lain? Nomorku diblokir ya? Suaranya kasar, penuh emosi tertahan. Aku tersenyum. Ah, iya. Aku sedang tidak ingin diganggu. Ada perlu. Dia menghela napas panjang, dan aku bisa mendengar keributan kantor di belakangnya. Kita perlu bicara serius. Boleh ketemu siang ini? Maaf, aku sibuk persiapan pesta ulang tahunku malam ini, jawabku santai. Oh iya, jangan lupa datang ya. Aku sudah mengundang semua rekan kerjamu, termasuk Pak Direktur. Suasana mendadak hening. Aku bisa membayangkan wajah Nizam yang pasti berubah pucat. Kau apa? Suaranya tiba-tiba kecil, seperti orang yang baru saja ditampar. Jangan khawatir, semua sudah diatur dengan baik, ujarku dengan nada manis. Aku bahkan sudah menyiapkan video spesial untuk tamu-tamu kita nanti. Dinda, jangan main-main. Aku tidak pernah lebih serius dalam hidupku. Sayang, potongku, tiba-tiba mengubah nada menjadi dingin. Kau punya 2 pilihan, hadapi ini dengan kepala dingin, atau aku akan memastikan seluruh industri tahu siapa sebenarnya Nizam yang mereka kagumi selama ini. Dia terdiam lama. Ketika akhirnya berbicara lagi, suaranya bergetar. Apa yang kau inginkan? Aku ingin kau merasakan sedikit saja dari rasa malu dan sakit yang kau berikan padaku, jawabku perlahan. Dan malam ini, kau akan mendapatkannya. Sepanjang siang, aku sibuk memastikan segala sesuatunya sempurna. 1. Dekorasi venue, aku memilih tema merah dan hitam, warna yang melambangkan kemarahan dan akhir. Di atas panggung, layar lebar sudah dipasang untuk pemutaran video. 2 daftar tamu VIP, selain rekan kerja Nizam, aku juga mengundang beberapa klien penting perusahaannya. Aku bahkan menyewa seorang aktor untuk berpura-pura sebagai investor dari Singapura. Seseorang yang sengaja akan duduk di sebelah Nizam sepanjang malam. 3 tim keamanan 4 orang berbadan besar sudah kusewa untuk mengawasi situasi. Jika Nizam mencoba membuat keributan atau meninggalkan pesta lebih awal, mereka akan menahannya. 4 dokumen hukum, surat cerai sudah diperbanyak. 1 untuk Nizam,
satu untuk pengadilan, dan satu lagi akan kugantung di papan pengumuman kantornya besok pagi. Ketika jam menunjukkan pukul 5 sore, aku berdiri di depan cermin panjang di kamar ganti venue, menatap sosok wanita dalam gaun merah menyala yang membalut tubuhku dengan sempurna. Rambutku yang biasanya terurai kini disanggul rapi, dengan beberapa helai sengaja dibiarkan terlepas untuk memberikan kesan dramatis. Makeupku sengaja dibuat tegas, mata smokey eyes dengan eyeliner tajam, bibir merah darah. Aku ingin semua orang melihat, mengingat, dan takut pada penampilanku malam ini. Tiba-tiba, pintu kamar ganti terbuka. Nizam berdiri di sana, wajahnya pucat dengan kemeja putih yang sudah kusut. Dinda, kita bisa bicara baik-baik. Aduh, Mas Nizam sudah datang, ujarku dengan nada palsu riang, sambil memeriksa lipstikku di cermin. Tepat waktu. Bagus. Dia melangkah mendekat, mencoba memegang tanganku. Aku minta maaf. Aku tahu aku bersalah. Tapi tolong, jangan lakukan ini. Aku berbalik, menatapnya langsung untuk pertama kalinya sejak kemarin. Matanya merah, mungkin kurang tidur atau bahkan sempat menangis. Tapi hatiku sudah membatu. Kau pikir ini tentang memaafkan? Tanyaku pelan. Ini bukan tentang itu, Mas. Ini tentang keadilan. Kau memilih mempermalukanku, mengkhianati kepercayaanku, dan meremehkanku. Sekarang, rasakan konsekuensinya. Dia membuka mulut untuk membantah, tapi musik di ruang utama tiba-tiba mengeras, menandakan tamu-tamu mulai berkumpul. Soume, bisikku, melewatinya dengan anggun menuju pintu. Sebelum keluar, aku berhenti sejenak tanpa menoleh. Oh ya, Mas, jangan coba-coba kabur. Aku sudah menyiapkan penjaga khusus untukmu malam ini. Dan dengan itu, aku melangkah keluar, meninggalkannya berdiri sendirian di kamar ganti, seperti dia meninggalkanku sendirian dalam pernikahan kita selama ini. 5 menit lagi sebelum seluruh hidupnya hancur berantakan. Dan aku tidak sabar untuk menyaksikannya. Suara riuh rendah tamu undangan mulai memenuhi ballroom ketika aku berdiri di balik tirai belakang panggung, mengamati setiap gerak-gerik Nizam yang duduk di meja utama dengan wajah pucat pasi. Tangannya menggenggam gelas wine begitu kencang hingga buku-buku jarinya memutih. Matanya terus melirik ke segala arah seperti binatang buruan yang tahu dirinya sedang terpojok. Tiba-tiba, ponsel di saku gaunku bergetar. Sebuah pesan dari Mbak Lina, kontakku di HRD perusahaan Nizam. Din, baru saja aku temukan sesuatu. Cek email. Dengan jari yang hampir gemetar, bukan karena gugup, tapi karena antisipasi, aku membuka lampiran yang dikirimnya. Beberapa dokumen PDF berisi riwayat chat perusahaan. Dan, ya Tuhan, tidak hanya Rina. Tidak hanya 1 atau 2 wanita, tapi 5 nama berbeda yang muncul dalam percakapan mesra dengan Nizam selama setahun terakhir. Aku memperbesar salah satu screenshot. Nizam, besok aku booking hotel yang sama ya. Sayang, jangan pakai parfum terlalu menyengat, nanti ketahuan istriku. Siska, biarin saja tahu. Aku kan lebih cantik dari si kampung itu. Nafasku tersendat. Si kampung. Jadi beginilah cara mereka membicarakanku? Tanpa sadar, tanganku mengepal erat hingga kuku-kuku menusuk telapak tangan. Tapi justru di saat itulah sebuah ide yang jauh lebih kejam muncul di kepalaku. Aku segera memanggil koordinator acara. Ada tambahan tamu khusus, bisikku sambil menunjukkan daftar nama dari email Lina. Tolong segera hubungi mereka. Katakan ini undangan darurat dari perusahaan Nizam. Pemuda itu mengernyit. Tapi Bu, acara sudah mau mulai. Double fee, potongku pendek. 15 menit kemudian, 3 dari 5 wanita itu ternyata bisa datang. Termasuk Siska yang kebetulan sedang di area sekitar. Aku menyuruh staf untuk menempatkan mereka di meja berbeda, tanpa memberitahu bahwa aku adalah istri Nizam.
Ketika musik pengiring mulai dimainkan dan aku melangkah ke panggung, bisa kulihat Nizam tersentak kaget melihat Siska dan dua wanita lain duduk di antara tamu undangan. Wajahnya berubah dari pucat menjadi merah padam, lalu kembali pucat seperti mayat. "Selamat malam semuanya," sapaku lewat mikrofon. Suaraku stabil meski jantung berdebar kencang. "Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan beberapa tamu spesial." Aku menunjuk ke arah meja Siska. Itu Siska dari divisi keuangan, yang selama ini mengira Nizam akan menikahinya tahun depan. Ruang itu mendadak senyap. Siska terkesiap, wajahnya berubah merah. Dan di sebelahnya, ada Devina dari marketing, yang menerima transfer rutin tiap bulan dari rekening suami saya. Nizam berdiri tiba-tiba, kursinya terjatuh dengan suara keras. "Dinda, cukup." Tapi aku sudah terlalu jauh untuk berhenti. Di layar besar, ku tampilkan screenshot percakapan Nizam dengan masing-masing wanita. Beberapa tamu mulai berbisik, ada yang mengutuk pelan. "Dari semua pengkhianatan suamiku," lanjutku dengan suara bergetar palsu, padahal dalam hati aku menari-nari. "Yang paling menyakitkan adalah ketika aku tahu Rina, wanita yang selama ini kukira hanya selingkuhan biasa, ternyata sedang mengandung anaknya." Seluruh ruangan gempar. Nizam terhuyung mundur seperti ditampar. Rina yang duduk di pojok langsung menunduk. Tangannya refleks memegangi perutnya. Ternyata informasi dari Mbak Lina tadi benar. Rina memang sudah 3 bulan hamil. Air mataku, yang sengaja kubuat mengalir dengan bantuan tetes mata, mulai membasahi pipi. "Jadi malam ini, di depan semua orang yang kalian bohongi, aku ingin memberi hadiah khusus." Dengan gerakan dramatis, kuangkat surat cerai yang sudah diperbanyak. "Untuk Nizam, kebebasan yang selalu kau idamkan. Untuk Rina, suami yang kau rampas dariku. Dan untuk Siska serta yang lain, silakan berebut bekas suamiku ini." Aku melemparkan dokumen-dokumen itu ke arah mereka seperti konfeti. Sementara di layar mulai diputar video kompilasi perselingkuhan Nizam yang kuedit dengan teliti, lengkap dengan rekaman suara dan timestamp. Kekacauan pun mencapai puncaknya. Siska berteriak histeris ke arah Rina. Beberapa rekan kerja Nizam mulai mengeluarkan ponsel untuk merekam. Direktur utama perusahaan Nizam berdiri dengan wajah muak sebelum berbalik meninggalkan ruangan. Dan Nizam? Dia hanya berdiri di tengah keributan itu, wajahnya kosong, seperti orang yang baru saja menyadari bahwa dunia yang dibangunnya dengan kebohongan akhirnya runtuh menimpanya sendiri. Udara di dalam ballroom terasa panas dan padat oleh desisan nafas yang tertahan, tatapan penuh kejutan, serta getaran energi yang hampir terasa fisik. Aku masih berdiri di atas panggung, tangan menggenggam mikrofon dengan erat, menatap langsung ke arah Nizam yang wajahnya kini berwarna abu-abu pucat seperti mayat yang baru saja tersadar bahwa dirinya sudah mati. Dan sekarang, suaraku menggema di seluruh ruangan. "Mari kita tonton bersama video spesial yang sudah saya persiapkan untuk malam ini." Layar besar di belakangku tiba-tiba hidup, menampilkan wajah Nizam dalam close-up yang jelas. Rekaman dari kamera tersembunyi yang kupasang di mobilnya beberapa minggu lalu. "Dasar bodoh, Dinda itu terlalu polos." Suara Nizam terdengar jelas dari speaker, membuat beberapa tamu terkesiap. "Dia pikir aku setia? Aku bahkan sudah punya backup plan kalau sampai ketahuan. Ada surat pernyataan tidak sah yang bisa kugunakan untuk membatalkan pernikahan kita." Ruangan bergemuruh. Beberapa orang mulai berteriak, "Bangsat!" Tapi aku hanya tersenyum, memberi isyarat untuk melanjutkan video. Adegan berganti ke rekaman lain. Nizam sedang duduk di sebuah kafe dengan Rina, memegang tangan wanita itu dengan mesra. "Tenang saja, sayang," bisik Nizam di video. "Begitu proyek besar ini selesai, aku akan tinggalkan Dinda. Dia nggak akan dapat apa-apa. Semua harta sudah aku amankan atas nama ibuku." Aku memejamkan mata sesaat, menikmati setiap detik kehancuran yang sedang kucurahkan untuknya.
Ketika kubuka kembali, yang kulihat adalah pemandangan yang indah. Siska, wajahnya merah marah, baru saja melemparkan gelas anggur ke arah Nizam. Rina menangis histeris sambil memukul-mukul dada Nizam yang tampak kebingungan. Direktur utama perusahaannya menggeleng-geleng kepala sambil berjalan keluar dengan wajah muak. Dan di tengah semua kekacauan itu, aku melangkah turun dari panggung dengan anggun, mengambil segelas champagne dari nampan pelayan. "Selamat menikmati kehancuranmu, Mas Nizam," bisikku saat berpapasan dengannya, sengaja membuat hanya dia yang mendengar. Ini baru permulaan. Tiba-tiba, pintu ballroom terbuka dengan suara keras. Seorang wanita parubaya dengan setelan bisnis ketat masuk dengan langkah tegas. "Ibu Nizam," desisku dalam hati. Wanita itu langsung menuju panggung, mengambil mikrofon yang kutinggalkan. "Maaf mengganggu acara ini. Sebagai keluarga besar, kami ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas tindakan memalukan anak kami." Nizam terlihat seperti ingin mati. "Ibu, tidak. Diam," hardik ibunya dengan suara yang membuat seluruh ruangan hening. "Keluarga kami tidak mentolerir pengkhianatan seperti ini. Semua harta dan aset yang selama ini atas nama saya akan dikembalikan kepada Dinda sebagai bentuk pertanggungjawaban." Aku nyaris tersedak champagne. Ini tidak ada dalam rencanaku. Sebelum sempat bereaksi, seseorang tiba-tiba menarik lenganku dengan kasar. "Rina." Matanya merah bengkak, tapi yang keluar dari mulutnya bukan kata-kata marah, melainkan sebuah pengakuan. "Dinda, aku bukan satu-satunya. Nizam, dia juga punya anak dengan Siska. Anak mereka sudah setahun lebih tua dari janinku." Dunia seolah berhenti berputar. Siska yang mendengar itu langsung menjerit, "Dasar perempuan gila. Jangan asal ngomong." Tapi Rina sudah mengeluarkan ponselnya, menunjukkan foto hasil USG dengan nama Siska dan tanggal dari tahun lalu. Keributan mencapai puncaknya. Aku hanya bisa tertawa. Tertawa lepas melihat bagaimana semua kebohongan Nizam akhirnya saling menjatuhkan satu sama lain. Dengan langkah pasti, aku kembali naik ke panggung, mengambil mikrofon dari Ibu Nizam yang terlihat syok berat. "Kalau begitu," ujarku dengan suara lantang, "izin saya perkenalkan lagi, Nizam, si playboy kantoran yang ternyata tidak hanya berbohong pada istrinya, tapi juga pada semua selingkuhannya." Seluruh ruangan meledak dalam kekacauan. Siska dan Rina saling mencakar seperti ikan tuna di pasar. Rekan-rekan kerja Nizam mulai mengunggah video ke media sosial. Ibu Nizam pingsan dan harus dibawa keluar. Dan di tengah semua itu, aku hanya menyesap champagneku, menyaksikan setiap detik kehancuran pria yang pernah kusayangi itu. Ini lebih dari yang kubayangkan. Ini sempurna. Dengan senyum terpuaskan, kuangkat gelasku untuk toast terakhir, untuk kebohongan yang berbalas kehancuran. Dan untuk hidup baru yang menantiku setelah malam ini. Suasana ballroom yang awalnya elegan kini berubah menjadi medan perang emosi. Pecahan gelas berserakan di lantai marmer, anggur merah menggenang seperti darah, dan teriakan histeris Siska serta Rina masih bergema di antara dentuman musik yang telah berhenti. Aku berdiri di tepi panggung, menyaksikan setiap detik kehancuran Nizam dengan kepuasan yang dalam. Tiba-tiba, telepon genggam Nizam berdering dengan nada yang memekakkan telinga. Dari ekspresinya yang berubah drastis, aku tahu, itu pasti sesuatu yang penting. "Pak Nizam," suara dari speaker terdengar jelas di tengah keheningan yang tiba-tiba terjadi. "Kami dari tim hukum perusahaan perlu bertemu Anda besok pagi. Terkait pelanggaran kode etik dan dugaan penggelapan dana proyek." Sepi. Lalu, ledakan tawa dari beberapa karyawan yang mendengar. Nizam terlihat seperti ingin menghilang. Tangannya gemetar memegang ponsel, keringat dingin mengalir deras di pelipisnya. Aku mengenal ekspresi itu, ketakutan murni. Aku melangkah mendekat,
sengaja berbicara cukup keras untuk didengar orang sekitar. "Oh, Mas, kau lupa ya? Aku yang selama 3 tahun mengurus semua dokumen proyekmu. Aku yang tahu persis bagaimana kau memalsukan laporan keuangan untuk menutupi affair-affair mesummu." Beberapa kepala departemen keuangan yang hadir langsung menyipitkan mata. "Dinda, jangan asal bicara," Nizam membentak, tapi sudah terlambat. Dengan gerakan teatrikal, kuambil flash disk dari dalam gaunku dan mengangkatnya tinggi-tinggi. "Bukti lengkap ada di sini. Transfer tidak sah ke akun Rina dan Siska. Tagihan hotel berbintang. Bahkan, aku membuat jeda dramatis. Faktur klinik aborsi yang kau bayar untuk karyawan magang itu. Ayu, namanya, kan? Efeknya instan." Direktur operasi langsung menelepon seseorang dengan wajah merah padam. 2 staf HRD mulai mencatat dengan serius. 3, Siska tiba-tiba dia membeku. Wajahnya pucat mendengar nama Ayu. Rina tiba-tiba menjatuhkan diri ke lantai. Tangannya memegangi perut. "Aku nggak mau jadi seperti Ayu. Aku mau anakku hidup," jeritnya histeris. Nizam mencoba mendekat, tapi seorang pria tinggi besar, yang ternyata adalah kakak Rina, langsung menghadang. "Kau kira keluarga kami main-main, Nizam?" geramnya sambil mengeluarkan dokumen dari tas. "Ini hasil tes DNA pralahir. Memang benar ini anakmu, dan kau akan bertanggung jawab." Keheningan yang mematikan. Aku menarik napas dalam. Ini bahkan lebih baik dari yang kubayangkan. Tiba-tiba, layar besar yang tadinya menampilkan video perselingkuhan Nizam berganti ke sebuah breaking news. Kabar darurat. Perusahaan ternama dilaporkan melakukan penggelapan dana proyek pemerintah. Salah satu tersangka utama, seorang manajer divisi, diduga menggunakan uang perusahaan untuk gaya hidup mewah dan affair gelap. Wajah Nizam muncul jelas di layar. Seluruh ruangan meledak. Rekan kerjanya mulai menjauh seperti menghindari wabah. Klien penting bergegas keluar sambil menelepon pengacara. Ibu Nizam yang baru siuman langsung pingsan lagi. Aku berjalan ke arah Nizam yang kini terduduk lemas di lantai. Dasinya longgar, rambutnya berantakan. "Selamat," bisikku sambil menaruh secari kertas di sampingnya. "Ini alamat pengacaraku. Kau akan membutuhkannya." Kertas itu ternyata surat cerai dengan tinta merah menyala. Saat aku berbalik meninggalkan ballroom, keramaian mulai mereda. Di luar, hujan gerimis membasahi jalanan. Aku menengadah, membiarkan butiran air menyentuh wajahku, membasuh semua kepahitan yang lalu. Ponselku bergetar. Sebuah pesan dari kepala HRD perusahaan saingan. "Selamat, Ibu Dinda. Proposal Anda diterima. Posisi, Senior Financial Controller. Gaji, 3x lipat sebelumnya." Aku tersenyum, memandangi langit malam. Pagi itu, sinar matahari terasa berbeda ketika menyentuh kulitku. Lebih hangat, lebih lembut. Seakan-akan alam semesta sedang berbisik, "Ini hari pertamamu yang sebenarnya." Aku berdiri di depan apartemen baru yang kusewa, tempat yang sama sekali tidak menyimpan kenangan tentang Nizam. Tidak ada fotonya di dinding, tidak ada bau parfumnya yang menyengat, tidak ada jejak kebohongan yang harus kuwaspadai setiap saat. Kebebasan. Aku menarik napas dalam-dalam, menikmati udara segar yang mengalir melalui jendela terbuka lebar. Di meja makan, laptopku terbuka menampilkan email konfirmasi dari pengacaraku. Proses perceraian telah memasuki tahap akhir. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, Nizam tidak berhak atas pembagian aset apapun. Sebuah notifikasi muncul di ponselku. Awalnya kukira dari kantor baru, tapi ternyata, "Dinda, aku tahu aku sudah menghancurkan segalanya. Tapi bisakah kita bicara? Aku sedang di depan apartemenmu." Nizam. Aku mengintip melalui jendela. Di bawah sana,
Nizam berdiri dengan postur yang sama sekali berbeda dari biasanya. Punggungnya tidak lagi tegak, matanya tidak lagi percaya diri. Bajunya kusut, rambutnya tidak terurus. Karma telah bekerja dengan sempurna. Dengan langkah pasti, aku turun. Tidak untuk memaafkan, tapi untuk menutup bab ini sekali dan selamanya. Din. Suaranya parau saat melihatku keluar. Aku sudah dipecat. Aku menyilangkan tangan. Kuberikan semua bukti ke HRDMU. Mereka punya hak untuk mengambil keputusan. Dengar, aku. Tidak, Mas. Kamu yang harus dengar. Aku memotongnya, suaraku tenang tapi mematikan. Kamu punya 3 pilihan sekarang. Pertama, menandatangani surat cerai ini tanpa perlawanan. Kuacungkan dokumen yang selalu kubawa. Kedua, aku akan mempublikasikan semua bukti perselingkuhan dan penggelapan dana ke media. Atau ketiga, aku membuat jeda dramatis, menikmati ketakutannya yang jelas terpancar. Aku akan memastikan Rina dan Siska menuntutmu atas hak asuh anak-anakmu yang setidaknya sudah 2 itu. Wajahnya berubah pucat. Kau tidak akan. Oh, aku sangat akan, jawabku dengan senyum tipis. Aku bahkan sudah menghubungi pengacara mereka. Ternyata, Rina berasal dari keluarga pengacara ternama. Dan Siska? Kakaknya wartawan investigasi. Pukulan telak. Nizam terhuyung mundur seperti tertampar. Aku bisa melihat kalkulasi cepat di matanya. Semua jalan telah tertutup. Din, tolong. Tanda tangani. Sekarang. Aku mengeluarkan pena dan menaruh dokumen di bonet mobil parkir terdekat. Dengan tangan gemetar, dia menuruti. Setiap goresan pena terasa seperti bab terakhir dari sebuah novel tragikomedi. Seminggu kemudian, aku berdiri di lobi kantor baruku, gedung pencakar langit dengan pemandangan seluruh kota. Rekan-rekan baru menyambutku dengan hangat, tanpa prasangka, tanpa bisik-bisik tentang masa laluku. Selamat bergabung, Ibu Dinda, ujar direktur utama sambil menjabat tanganku. Luar biasa resume Anda. Pengalaman menangani kasus fraud di perusahaan sebelumnya sangat mengesankan. Aku tersenyum. Mereka tidak tahu bahwa kasus fraud yang dimaksud adalah suamiku sendiri. Di meja kerjaku yang baru, ada satu bingkai foto, gambar diriku sendiri, tersenyum bangga dengan latar belakang matahari terbenam. Tidak ada Nizam. Tidak ada kebohongan. Hanya aku dan masa depan yang sepenuhnya berada di tanganku. Sementara itu, kehidupan Nizam berubah drastis. 1. Dia dipecat dengan tidak hormat, namanya masuk blacklist industri. 2. Keluarnya terpaksa menjual rumah untuk menutupi denda perusahaan. 3. Rina dan Siska benar-benar menuntutnya. 1 untuk biaya kehamilan, 1 lagi untuk biaya anak yang selama ini diabaikan. Dan yang paling ironis, ibunya sendiri yang mempublikasikan semua kebobrokannya ke media, sebagai bentuk penebusan dosa. Ketika suatu sore aku tidak sengaja berpapasan dengannya di minimarket, dia yang dulu selalu membanggakan jam tangan mewah, kini sedang menghitung receh untuk membeli mie instan. Aku hanya bisa tersenyum. Dia melihatku. Matanya penuh penyesalan. Tapi aku sudah terlalu jauh melangkah untuk peduli. Selamat menikmati hidup yang kau pilih, Nizam, bisikku dalam hati sambil berjalan pergi, meninggalkannya dan semua kenangan buruk itu di belakang. 6 bulan telah berlalu sejak pesta pembalasan dendamku yang mengguncang dunia kecil Nizam. Aku kini berdiri di balkon apartemen mewah di lantai 40, menatap gemerlap lampu kota yang tak pernah tidur. Angin malam berhembus pelan, membelai rambutku yang kini dipotong sebahu dengan highlight pirang, gaya baru yang menjadi simbol kebebasanku. Di meja belakangku, dokumen-dokumen penting berjejer rapi. 1. Akte cerai yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.
2 kontrak kerja sebagai Vice President di perusahaan konsultan ternama. 3 tiket pesawat ke Paris untuk liburan solo pertamaku. Namun, kehidupan baru yang sempurna ini ternyata masih menyisakan jejak-jejak masa lalu yang sesekali mencakar kesadaranku. Malam itu, ketika aku sedang memeriksa email, sebuah notifikasi media sosial muncul. Nizam Arjuna menandai Anda dalam sebuah postingan. Jempolku membeku di atas layar. Selama setengah tahun ini, aku telah memblokirnya di semua platform. Tapi ternyata dia membuat akun baru. Dengan nafas berat, kubuka notifikasi itu. Foto yang diunggah menunjukkan dirinya yang tak lagi bersinar. Mata cekung, baju lusuh, berdiri di depan sebuah warung kopi sederhana. Captionnya, "Hidup memberiku pelajaran terberat." Untuk Dinda yang mungkin masih melihat, aku mengerti sekarang. Maafkan semua kesalahanku. Aku menatap foto itu lama. Di sudut foto, terlihat secarik kertas bertuliskan, "Warung Kopi Bangkit," tempat yang ternyata kini menjadi usahanya setelah kehilangan segalanya. Haruskah aku merasa iba? Keesokan harinya, aku sengaja mengunjungi daerah di mana warung kopi itu berada. Aku parkir di seberang jalan, mengamati dari balik kaca mobil. Nizam terlihat berbeda. Tangannya yang dulu halus kini penuh luka bakar kecil, mungkin dari mesin kopi. Bajunya yang selalu bermerek kini diganti kaos polos lusuh. Tapi yang paling mencolok, dia tersenyum tulus saat melayani pelanggan. Sesaat sebelum pergi, kusuruh supir membelikan kopi dari sana. Ketika menerima pesanan, Nizam terkejut melihat logo perusahaan di mobil. "Untuk Dinda?" tanyanya pelan pada supirku. Aku melihat dari spion, jantung berdegup kencang. 3 hari kemudian, ketika aku sedang meeting di sebuah hotel bintang 5, seseorang menyapaku dari belakang. "Dinda." Suara itu terlalu familiar. Ketika berbalik, Nizam berdiri dengan setelan jas semi-formal. Tidak lagi seperti di warung kopi. "Aku ada meeting dengan calon investor," jelasnya cepat, matanya tak berani menatap langsung. "Mereka tertarik mengembangkan warung kopiku jadi franchise." Aku mengangguk dingin. "Selamat, Din." "Aku." Dia menarik nafas dalam. "Aku benar-benar berubah. Kehilanganmu membuatku menyadari." "Jangan." Aku mengangkat tangan. "Kita sudah selesai, Mas. Aku hanya ingin kau tahu satu hal." Aku melangkah lebih dekat, memastikan hanya dia yang mendengar. "Terima kasih sudah menghancurkanku dulu. Karena itu, aku menemukan versi terbaik dari diriku yang tidak pernah tahu ada sebelumnya." Dia terdiam, matanya berkaca-kaca. "Dan untuk kebaikan terakhirmu," lanjutku sambil mengeluarkan kartu nama, "ini kontak head of franchise di perusahaanku. Mereka bisa membantumu berkembang. Tapi ini satu-satunya dan terakhir kalinya kita berinteraksi." Malam itu, aku berdiri lagi di balkon. Tapi kali sambil memegang secangkir kopi dari warung Nizam. Aku tersenyum, menyadari sesuatu. Aku sudah benar-benar bebas. Bebas dari amarah. Bebas dari dendam. Bebas untuk akhirnya melupakan. Di meja, tiket pesawat ke Paris menungguku besok pagi. Perjalanan solo pertamaku. Awal dari petualangan baru. Paris di bulan April ternyata jauh lebih indah dari yang kubayangkan. Udara musim semi yang sejuk, bunga sakura bermekaran di sepanjang jalan, dan gemericik air sungai Seine yang mengalir tenang di bawah jembatan Pont des Arts. Aku berdiri di balkon suite hotel mewah dengan segelas champagne di tangan, menikmati pemandangan Menara Eiffel yang berkilauan di kejauhan. Perjalanan solo pertamaku ini adalah hadiah untuk diri sendiri, sebuah deklarasi bahwa aku benar-benar bebas. Namun, takdir ternyata masih menyimpan satu kejutan terakhir. Pagi kedua di Paris, aku memutuskan untuk mengunjungi Cafe de Flore yang legendaris.
Tempat favorit para seniman dan penulis ternama ini memancarkan aura kreativitas yang langsung kurasakan begitu kaki melangkah masuk. Aku memilih meja di sudut dekat jendela, tempat yang sempurna untuk mengamati lalu lalang orang sambil menikmati kroasang hangat dan cappuccino buatan tangan. Tiba-tiba, sesuatu atau seseorang menarik perhatianku. Di meja seberang, seorang pria berambut coklat gelap dengan kacamata baca rendah duduk sendiri. Tangannya asyik mencoret-coret di buku sketsa. Profilnya terlihat familiar, tapi aku tak bisa menempatkan di mana pernah melihatnya sebelumnya. Saat dia mengangkat kepala dan matanya bertemu dengan pandanganku, waktu seakan berhenti. Dinda. Suara itu. Suara yang pernah begitu kukenal, tapi sekarang terdengar berbeda. Lebih dalam, lebih matang. Sahabat masa kecilku yang menghilang 10 tahun lalu setelah konflik keluarga kami. Dengan tangan gemetar, kuletakkan cangkir kopiku. Memori-memori lama berhamburan. Raka yang mengajariku naik sepeda saat kami berusia 12 tahun. Janji kami untuk kuliah di luar negeri bersama. Pertengkaran terakhir antara ayah kami yang membuatnya pindah ke Jerman tanpa pamit. Tidak mungkin. Bisikku, tidak percaya. Tapi senyumnya, senyum yang dulu selalu bisa menenangkanku, masih sama persis. Dunia ini kecil, rupanya. Dia menyambar kursi di hadapanku tanpa diminta, dan anehnya, itu tidak terasa aneh sama sekali. Seolah 10 tahun perpisahan hanya jeda sekejap. Kau tahu, aku selalu memantau kau dari jauh. Akunya sambil memesan kopi hitam, sama seperti dulu. Aku bahkan tahu tentang perceraianmu. Dadaku sesak. Jadi kau sengaja tidak menghubungi. Raka menghela napas, matanya menatap jauh keluar jendela. Ayahmu meneleponku setahun lalu. Bilang kau sedang melalui masa sulit. Tapi aku pikir, mungkin kau butuh ruang. Percakapan kami mengalir seperti sungai yang akhirnya menemukan jalannya setelah bertahun-tahun tersumbat. Raka bercerita tentang 1. Kehidupan di Berlin sebagai arsitek ternama. 2. Kematian ayahnya yang mendamaikan hubungan dengan keluargaku sebelum meninggal. 3. Proyek barunya di Paris yang membuatnya berada di sini. Tapi yang paling mengejutkan adalah pengakuannya. Sebenarnya, ini bukan kebetulan, ujarnya sambil mengeluarkan undangan pameran seni dari tas. Aku sengaja mencarimu setelah melihat postingan Instagrammu tentang Paris. Kafe ini selalu jadi tempat favorit kita dulu. Ingat. Aku memeriksa undangan itu, pameran seni kontemporer di Galeria Perrotin, tempat Raka menjadi salah satu seniman utama. Tanggal pembukaannya besok malam. Jadi ini reunion yang direncanakan. Godaku, tiba-tiba merasa seperti Dinda berusia 17 tahun lagi. Raka tersenyum misterius. Lebih dari itu, aku punya sesuatu untukmu. Dia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari saku jasnya. Di dalamnya, ada kunci apartemen tua di Montmartre, tempat kami dulu sering menghabiskan waktu saat keluarganya masih tinggal di Paris. Sudah kurencanakan sejak lama. Jika kita bertemu lagi, aku ingin mengajakmu melihat sesuatu di sana. Malam itu, setelah menikmati pameran seni Raka yang memukau, kami naik ke Bukit Montmartre. Apartemen tua itu masih sama persis. Dinding batu berusia abad, tangga kayu yang berderit, dan aroma vanila tua yang menyengat di lorong. Tapi yang paling mengejutkan ada di loteng. Seluruh ruangan dipenuhi sketsa wajahku dari berbagai usia. Beberapa jelas dibuat dari foto, tapi yang paling baru, yang mungkin baru beberapa bulan, terlihat begitu hidup. Sepanjang tahun ini, Raka menjelaskan dengan suara serak, aku melukismu dari ingatan. Sebagai cara untuk meminta maaf karena tidak ada saat kau membutuhkan. Aku berdiri di tengah ruangan, berputar perlahan, menyaksikan diriku sendiri melalui mata seseorang yang ternyata tidak pernah benar-benar pergi. Di sudut ruangan, ada satu kanvas besar yang masih tertutup kain.
Raka menariknya perlahan, mengungkapkan lukisan kami berdua sebagai remaja, duduk di tangga apartemen ini dengan latar belakang Paris at Night. Judulnya, Janji yang Tertunda, bisiknya. Ketika fajar mulai menyingsing, kami masih duduk di balkon loteng yang kecil, menikmati keju dan anggur Prancis. 10 tahun yang hilang seolah terkejar dalam satu malam. Jadi apa rencanamu sekarang? Tanya Raka sambil menatapku dengan sorot mata yang membuat jantungku berdegup kencang. Aku memandangi cakrawala Paris yang mulai terang. Tiba-tiba, semua mantan, nizam, masa lalu, bahkan dendamku, terasa sangat jauh. Pertama, ujarku sambil menyerahkan kunci apartemenku di Jakarta pada Raka. Aku ingin kau mengunjungi tempat baruku saat pulang nanti. Raka tersenyum, mengerti maksudku. Dan kedua, aku menarik napas dalam. Aku butuh waktu. Bukan untuk melupakan, tapi untuk memastikan ini bukan sekadar pelarian. Dia mengangguk, tidak terkejut. 10 tahun sudah menunggu. Aku bisa menunggu lebih lama lagi. Ketika matahari terbit menyinari wajahnya, aku menyadari sesuatu. Ini bukan akhir. Bukan juga awal. Tapi sebuah titik tengah yang sempurna. Paris pagi itu menyambutku dengan kabut tipis yang menyelimuti menara Eiffel, menciptakan siluet samar seperti lukisan cat air. Aku duduk di balkon apartemen Raka di Montmartre, menyeruput teh lavender yang dibuatnya dengan tangan sendiri. Bau panggang croissant dari toko roti di lantai dasar bercampur dengan aroma minyak cat dari studio kecilnya, menciptakan atmosfer yang anehnya nyaman. Raka sedang sibuk di dapur kecil, menyiapkan sarapan ala Prancis sederhana, telur orak-arik dengan truffle dan roti baguette panggang. Dari belakang, bayangannya yang ramping dengan rambut sedikit acak-acakan karena kurang tidur terlihat begitu familiar, seolah waktu tidak pernah memisahkan kami. Masih suka telur setengah matang? Tanyanya tanpa menoleh. Suaranya parau karena begadang semalaman menyelesaikan lukisan terbaru. Aku tersenyum. Dia masih ingat. Dengan lada hitam ekstra. Jawabku, persis seperti dulu. Sepanjang sarapan, Raka bercerita tentang 10 tahun yang hilang. Tentang bagaimana dia melarikan diri ke Berlin setelah pertengkaran besar antara ayah kami. Bekerja serabutan di kafe-kafe sebelum akhirnya diterima di sekolah seni. Tentang lukisannya yang pertama kali dipamerkan di galeri kecil. Dan tentang betapa seringnya dia mengecek media sosialku diam-diam, memastikan aku baik-baik saja. Aku tahu tentang Nizam sejak awal. Akunya tiba-tiba, matanya menatapku dalam-dalam. Tapi ayahmu memintaku untuk tidak ikut campur. Katanya, kau harus menemukan jalanmu sendiri. Sendok di tanganku berhenti bergerak. Ayah tahu. Raka mengangguk pelan. Dia selalu tahu. Bahkan sempat mengirim surat ancaman ke Nizam tahun lalu. Tapi kemudian... Kanker. Bisikku menyelesaikan kalimatnya. Kami terdiam sesaat. Masing-masing tenggelam dalam kenangan tentang pria keras kepala yang ternyata diam-diam selalu melindungiku dari jauh. Siang itu, Raka mengajakku ke sebuah galeri kecil di Le Marais. Aku ingin memperkenalkanmu pada seseorang, katanya misterius. Galeri itu ternyata milik Madame Laurent, seorang kurator ternama yang juga adalah mentor Raka. Wanita berusia 60-an dengan rambut perak pendek dan mata tajam itu langsung menyambutku dengan pelukan hangat. Enfin, la muse de Raka. Serunya antusias sebelum beralih ke bahasa Inggris. Akhirnya bertemu juga dengan sang inspirasi. Seluruh karya terbaik Raka selama 5 tahun terakhir adalah tentangmu, bahkan saat dia tidak tahu di mana keberadaanmu. Dia membawaku berkeliling galeri, menunjukkan sketsa demi sketsa, lukisan demi lukisan, semua versi diriku yang berbeda. Dinda usia 17 dengan seragam SMA. Dinda dalam bayangan dari foto-foto media sosial. Dinda imajiner versi Raka, sebagai penari, sebagai pelukis, sebagai wanita yang bebas.
Lihatlah bagaimana matanya menangkap jiwamu, bisik Madame Laurent sambil menunjuk sebuah lukisan besar di mana aku digambarkan sedang tertawa, dengan latar belakang Jakarta yang abstrak. Ini dilukis 2 bulan sebelum dia menemukan kabar perceraianmu. Aku berdiri kaku di depan kanvas itu, merasakan sesuatu yang aneh menggeliat di dada. Bagaimana bisa seseorang yang tidak pernah benar-benar hadir dalam 1 dekade terakhir, ternyata mengenalku lebih baik daripada pria yang pernah menikahiku. Kami menghabiskan malam di tepi sungai Seine, berbagi sebotol anggur merah dan cerita-cerita yang selama ini tertunda. Raka mengaku bahwa selama ini dia sengaja tidak menikah atau memiliki hubungan serius. Aku selalu merasa tidak adil untuk orang lain, ujarnya menatap air yang mengalir. Karena di suatu tempat di dunia ini, ada seorang gadis yang pernah berjanji akan menungguku. Aku tersentak. Kita berjanji itu saat berusia 15 tahun, Rak. Dan menurutmu janji masa kecil tidak berarti? Dia menoleh padaku, matanya berkilau diterpa lampu kota. Lihatlah kita sekarang. Setelah segalanya, setelah semua orang yang datang dan pergi, kita tetap menemukan jalan kembali. Angin malam bertiup pelan, membawa serta aroma bunga musim semi dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang terasa seperti takdir. Keesokan paginya, aku terbangun dengan keputusan yang sudah matang dalam hati. Raka masih tertidur lelah di sofa. Dia sengaja memberikanku tempat tidur sementara dia mengalah dengan sofa kecil. Aku menatapnya lama, mempelajari setiap detail wajah yang dulu begitu kukenal. Parut kecil di alis kirinya dari saat kami jatuh dari sepeda. Cara bibirnya sedikit terbuka saat tidur persis seperti waktu kecil. Tangan kreatifnya yang sekarang penuh noda cat yang tak pernah benar-benar hilang. Dengan hati berdebar, kuambil koper kecilku dan mulai merapikan barang-barang. Bukan untuk pergi, tapi untuk memutuskan tinggal. Ketika Raka terbangun, dia mendapati aku sedang berdiri di depan kanvas kosong di studionya. Kuas di satu tangan dan palet cat di tangan lain. Aku ingin belajar melukis, ujarku, suaraku tegas. Dan aku pikir butuh waktu setidaknya setahun untuk menguasai dasarnya. Apa apartemenmu bisa menampung seorang murid yang bandel? Ekspresi Raka bergerak dari bingung, tercengang, lalu akhirnya, pemahaman. Dia bangkit perlahan, mendekatiku dengan mata berkaca-kaca. Butuh seumur hidup pun tidak masalah, jawabnya sambil mengambil kuas dari tanganku. Karena kita sudah membuang terlalu banyak waktu. Dan ketika tangannya memegang tanganku untuk memandu gerakan kuas pertama di atas kanvas, aku tahu, ini bukan sekadar bab baru. Ini adalah buku yang sama sekali berbeda. 3 bulan telah berlalu sejak keputusanku untuk tinggal di Paris dan belajar melukis di bawah bimbingan Raka. Pagi itu, aku sedang asyik menyelesaikan lukisan pertamaku yang serius. Sebuah pemandangan sungai Seine dari balkon apartemen kami. Ya, sekarang aku menyebutnya apartemen kami dengan bangga. Cat biru dan embersi berbaur di paletku ketika telepon berdering. Nama yang tidak pernah kuharapkan muncul lagi. Ibu Nizam. Jantungku berhenti sesaat. Aku tidak akan mengangkatnya, bisikku pada diri sendiri. Tapi rasa ingin tahu akhirnya mengalahkan naluri. Dinda, tolong. Suara Ibu Nizam yang dulu selalu angkuh kini terdengar rapuh. Nizam sakit. Dokter bilang ini gangguan jiwa akibat tekanan berat. Dia terus memanggil namamu. Kuletakkan kuasku perlahan, mencoba memahami apa yang baru saja kudengar. Kenapa saya harus peduli? Tanyaku dingin. Karena dia mencoba bunuh diri semalam. Malam itu, aku duduk di tepi jendela loft Montmartre, menatap langit Paris yang dipenuhi bintang. Raka dengan bijak memberiku ruang, pergi ke galeri dengan alasan ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Pikiranku bergejolak. Kewajiban moral sebagai mantan istri yang pernah berjanji, in sickness and in health.
kemarahan yang masih tersisa di sudut hatiku. Ketakutan bahwa melihat Nizam lagi akan membuka luka yang baru saja sembuh. Tapi yang paling menggangguku adalah, kenapa aku masih memikirkannya? Ketika Raka pulang tengah malam, dia mendapati aku masih dalam posisi yang sama. Sekarang dengan sebotol anggur hampir habis di sampingku. Kau akan pulang, ya? Tanyanya langsung ke inti masalah. Mata hijau tuanya yang selalu bisa membaca pikiranku kini dipenuhi keprihatinan. Aku mengangguk pelan. Aku harus memastikan bahwa ini bukan kesalahanku. Raka berlutut di depanku. Tangannya yang biasanya penuh percaya diri kini gemetar. Aku mengerti. Tapi tolong janji satu hal. Jangan biarkan dia meragukan keputusanmu untuk memilih kebahagiaan. Untuk memilih kita. Bandara Soekarno-Hatta terasa seperti oven ketika aku mendarat 2 hari kemudian. Udara lembab Jakarta yang dulu begitu akrab kini terasa asing. Bahkan taksi biru yang kunaiki pun berbau berbeda. Bau kesedihan dan kenangan pahit. Rumah sakit tempat Nizam dirawat adalah fasilitas mewah di kawasan Menteng. Ketika aku melangkah masuk ke ruangannya, nafasku tersangkut. Nizam yang dulu selalu tampan kini seperti bayangan dirinya sendiri. Matanya cekung dan kosong. Tangannya penuh bekas infus. Ketika melihatku, ekspresinya tidak menunjukkan pengenalan. Dinda, kamu benar-benar datang. Ibu Nizam menyambutku dengan pelukan yang tidak kuharapkan. Tapi yang membuatku membeku adalah sosok di sudut ruangan. Rina, dengan perut yang sudah mengempes, bangkit dari kursinya dengan wajah bermusuhan. Akhirnya muncul juga si Ratu Drama, sindirnya sambil menyilangkan tangan. Sudah hancurkan hidupnya, sekarang datang pura-pura peduli. Aku mengabaikan Rina dan langsung menuju tempat tidur Nizam. Mataku menatap tajam ke wajah pucatnya. Mas, kamu masih ingat aku? Dia mengerutkan kening, lalu tiba-tiba matanya melebar. Dinda, aku minta maaf, aku minta maaf. Ujarnya berulang-ulang seperti mantra sambil menarik napas tersengal-sengal. Dokter yang berjaga menjelaskan bahwa Nizam mengalami gangguan stres pasca trauma berat. Dia membutuhkan penutupan dari Anda, Nyonya, bisik dokter. Semacam rekonsiliasi. Rina tiba-tiba menyergap dari belakang. Jangan dengarkan dia. Nizam butuh istrinya yang sah dan anak yang sudah lahir, bukan mantan yang sudah menelantarkannya. Aku memutar badan, menghadapinya langsung. Kau pikir aku tidak tahu bahwa kau hanya menginginkan warisan keluarganya? Atau bahwa anak itu mungkin bukan milik Nizam? Ruangan mendadak senyap. Bahkan Nizam berhenti bergumam. Apa? Ibu Nizam terkesiap. Aku mengeluarkan dokumen dari tas. Laporan investigasi swasta. Rina masih bertemu dengan pacar lamanya selama 3 bulan pertama hubungannya dengan Nizam. Rina menjerit, mencoba meraih dokumen itu. Itu bohong. Tapi kerusakan sudah terjadi. Ibu Nizam seketika berubah sikap. Keluarkan dia dari sini. Serunya pada perawat. Ketika hanya tinggal berdua, aku duduk di samping tempat tidur Nizam. Tangannya yang dingin mencoba menggenggam tanganku. Aku hancur tanpa kau, ujarnya dengan suara parau. Aku menarik napas dalam. Kamu tidak kehilangan aku, Nizam. Kamu membuangku. Ada perbedaan besar. Dia menangis sekarang, air mata mengalir deras. Bisakah kita? Tidak, potongku tegas. Aku datang karena kemanusiaan, bukan karena cinta. Tapi ada seseorang yang masih mencintaimu tanpa syarat. Aku menunjuk ke arah ibunya yang sedang berbicara dengan dokter di luar. Aku berdiri, merapikan kerudung. Sekarang terserah kamu, terus meratapi kesalahan masa lalu, atau bangkit untuk orang yang masih mau bertahan. Ketika aku keluar dari rumah sakit, teleponku berdering. Raka, komen Cavea.
Suaranya hangat meski cemas. Matahari Jakarta yang terik tiba-tiba terasa lebih hangat. Je reviendrai à la maison demain. Aku akan pulang ke rumah besok. Maison, ulang Raka pelan, seolah mengeja kata ajaib. J'attendrai à la porte. Aku akan menunggu di pintu. Dan ketika aku melewati pintu gerbang rumah sakit, untuk pertama kalinya sejak tiba, aku tersenyum. Karena akhirnya aku mengerti. Rumah bukanlah tempat. Rumah adalah seseorang yang membuatmu merasa selalu dipulangkan. Pesawat mendarat di Bandara Charles de Gaulle tepat saat fajar menyingsing. Kabut tipis masih menyelimuti landasan pacu, menciptakan suasana surrealis seolah aku kembali ke dunia yang berbeda dari yang kutinggalkan 3 hari lalu. Tubuhku lelah, tetapi jiwaku terasa lebih ringan dari sebelumnya. Ketika pintu keberangkatan terbuka, sosok tinggi dengan rambut ikal berantakan dan kaos berlumur ket langsung mencolok di antara kerumunan. Raka, dia tidak tersenyum, tidak juga terburu-buru mendekat, hanya berdiri di sana dengan kedua tangan di saku jaketnya. Matanya menyelami diriku seolah memastikan bahwa aku benar-benar utuh. Selamat datang pulang, bisiknya ketika aku berada dalam jarak yang cukup dekat, suaranya serak oleh emosi yang ditahan. Tanpa kata-kata, aku merangkulnya erat, menempelkan wajah ke dada yang familiar itu, menghirup aroma ket minyak dan kopi yang selalu melekat padanya. Rumah. Minggu-minggu berikutnya berlalu dalam ritme yang menenangkan. Pagi dimulai dengan teh lavender dan croissant hangat. Siang diisi dengan belajar teknik melukis ala impresionis di studio kecil kami. Malam dihabiskan berdiskusi tentang seni, filsafat, dan masa depan di balkon Montmartre. Tapi di balik kedamaian itu, bayangan Jakarta masih sesekali mengunjungiku. Terutama ketika email dari pengacara Nizam tiba, berisi permohonan maaf resmi dan dokumen pelepasan hak waris yang sudah ditandatangani notaris. Kau tidak harus membacanya sekarang. Raka membelai punggungku suatu malam ketika melihatku tertegun di depan laptop. Aku menggeleng, menutup dokumen itu. Tidak perlu. Aku sudah memberikan semua yang bisa kuberikan. 2 bulan kemudian, galeri kecil Madame Laurent menjadi saksi sebuah momen penting. Pameran pertamaku, seri lukisan bertajuk Rekonsiliasi, yang bercerita tentang perjalananku dari korban menjadi penyintas. Lukisan utama di tengah ruangan menggambarkan figur wanita setengah membelakangi, mengenakan gaun merah. Bayangan di depannya membentuk sosok pria yang sedang berlutut. Tangan wanita itu tidak menjangkau bayangan tersebut, tetapi menggapai ke arah cahaya di ujung kanvas. Ini luar biasa, bisik Madame Laurent, matanya berkaca-kaca. Kau telah mengubah rasa sakit menjadi keindahan. Raka berdiri di sampingku, tangannya memegang erat pundaku. Aku selalu tahu kau berbakat, bisiknya bangga. Tapi yang paling mengejutkan adalah kedatangan tamu tak terduga. Seorang kurator dari Museum Seni Modern Jakarta yang kebetulan sedang di Paris. Kami ingin membawa koleksimu ke Indonesia, ujarnya antusias. Sebagai simbol kekuatan perempuan modern. Malam penutupan pameran, kami mengadakan pesta kecil di loft. Anggur mengalir, tawa riang memenuhi ruangan, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar merdeka. Ketika tamu terakhir pergi, Raka menarikku ke balkon. Paris malam itu bersinar seperti lautan bintang. Aku punya sesuatu untukmu, ujarnya sambil mengeluarkan kotak kecil dari sakunya. Bukan cincin seperti yang kukira, tapi sebuah kunci tua yang dikelilingi oleh rantai perak sederhana. Kunci pertama studio kita di Berlin, jelasnya sambil mengalungkannya di leherku. Simbol bahwa tidak peduli kemana kau pergi, selalu ada tempat untukmu pulang. Aku menatapnya, menyadari betapa dalamnya cinta ini, tidak membelenggu, tetapi memberi sayap. Aku ingin kita mencoba, aku akhirnya mengaku. Benar-benar mencoba. Bukan karena kita terikat masa lalu, tapi karena kita memilih masa depan yang sama. Raka tersenyum,
Mata hijau tuanya berbinar. Aku sudah menunggumu seumur hidupku, Dinda. Beberapa tahun lagi tidak akan membuatku lari. Sekarang, ketika aku berdiri di studio baru kami di Berlin, dengan kanvas kosong yang menantiku di satu sudut dan Raka yang asyik membuatkan teh di sudut lain, aku tersenyum. Jakarta, Nizam, semua rasa sakit itu. Mereka bukan lagi luka, tetapi cat dasar yang membentuk lukisan hidupku yang sebenarnya. Dan lukisan ini masih jauh dari selesai. 5 tahun kemudian, aku berdiri di tepi jendela loft Berlin yang dipenuhi cahaya matahari musim semi, memandang taman di bawah tempat anak-anak bermain dengan riang. Tanganku secara refleks meraih liontin kunci tua yang selalu kukenakan, sebuah kebiasaan yang terbentuk sejak Raka pertama kali memberikannya. Di studio sebelah, suara Raka sedang asyik berdebat dengan klien melalui telepon dalam bahasa Jerman yang kini sudah cukup kupahami. Suara itu, yang dulu hanya menjadi kenangan samar, sekarang menjadi soundtrack keseharian yang paling kukenal. Scats, lihat apa yang baru sampai. Raka muncul di ambang pintu dengan paket berbentuk persegi panjang dari galeri ternama Paris. Dengan hati berdebar, ku buka bungkusan itu. Di dalamnya, katalog pameran tunggalku yang akan digelar bulan depan di Center Pompidou, After the Storm, A Journey from Ruins to Renaissance. Namaku tercetak tebal di sampul depan, dengan foto diriku sedang melukis di studio. Kurator utama memintamu untuk memberikan pidato pembuka, ujar Raka sambil duduk di sampingku, tangannya dengan akrab memijat pundakku yang tegang. Dia bilang, kisahmu menginspirasi banyak perempuan. Aku menutup mata, membiarkan perasaan itu menyergap. Betapa jauhnya aku telah melangkah dari perempuan yang hancur di ruang sidang Pengadilan Agama Jakarta dulu. Malam sebelumnya, sebuah surel dari Jakarta mengganggu pikiranku. Ibu Dinda yang terhormat, kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan ingin mengundang Ibu sebagai pembicara utama dalam konferensi Perempuan dan Kemandirian Ekonomi. Raka membacanya di atas bahuku, lalu mencium pelipisku. Kau akan pergi. Aku memandangi lukisan terbaruku yang sedang mengering di easel. Sebuah abstrak emas dan biru dengan sedikit sentuhan merah. Judulnya, Skarstedt. Aku rasa sudah waktunya, jawabku akhirnya. Bukan untuk mereka, tapi untuk perempuan-perempuan yang mungkin sedang berada di posisiku dulu. Raka mengangguk paham. Aku akan menemanimu. Sudah lama juga ingin melihat bagaimana Jakarta berubah. Bandara Soekarno-Hatta masih sama ramainya, tapi sekarang ada spanduk besar menyambutku. Selamat datang Dinda Hartono, seniman internasional, aktivis perempuan. Seorang wanita muda dengan blazer merah menyambutku. Saya Devina dari panitia. Ibu, mobil sudah menunggu. Di perjalanan menuju hotel, mataku tertarik pada sebuah kafe sederhana di sudut jalan. Warung kopi bangkit dengan antrean panjang. Melalui jendela, sosok familiar terlihat sedang melayani pelanggan. Nizam. Dia lebih berisi sekarang. Rambutnya mulai memutih di pelipis, tapi tersenyum tulus pada seorang anak kecil yang mungkin adalah anaknya. Tidak ada jejak kegelapan yang dulu ku kenal. Mau mampir? Tanya Raka pelan, tangannya menggenggam erat tanganku. Aku menggeleng. Biarkan saja. Dia sudah menemukan jalannya, seperti aku menemukan milikku. Ruang konferensi di Hotel Indonesia dipenuhi ratusan pasang mata yang menantiku. Ketika naik ke panggung, gemuruh tepuk tangan membuat dadaku berdebar. 5 tahun lalu, suaraku menggelegar di mikrofon. Aku adalah seorang istri yang dikhianati, dipermalukan, dan hampir kehilangan segalanya. Tapi hari ini, aku berdiri di sini bukan sebagai korban, tapi sebagai saksi, bahwa badai memang akan menerpa, tapi kita bisa memilih untuk tidak tenggelam. Aku memandang ke sekeliling, melihat mata-mata yang mulai berkaca-kaca.
Senjata terampuh yang kita miliki adalah kemampuan untuk bangkit. Untuk mengubah luka menjadi seni, amarah menjadi kreativitas, dan pengkhianatan menjadi pelajaran. Tepuk tangan menggema. Tapi yang paling mengharukan adalah ketika sesi tanya jawab, seorang wanita muda berdiri dengan tangan gemetar. Bagaimana ibu menemukan kekuatan untuk mencintai lagi setelah dikhianati? Raka yang duduk di baris depan tersenyum, matanya berbinar. Aku menarik napas. Dengan menyadari bahwa cinta sejati tidak akan pernah meminta kita untuk menjadi kecil. Aku tidak menemukan cinta baru. Aku menemukan diriku yang sebenarnya, dan dari sanalah cinta yang sehat bisa tumbuh. Di penerbangan kembali ke Berlin, kepalaku bersandar di bahu Raka sambil memandangi awan-awan yang lalu lalang. Aku punya ide untuk kolaborasi kita berikutnya, bisikku. Sebuah instalasi tentang rumah, tentang bagaimana sebuah tempat bisa menjadi penjara atau pelabuhan, tergantung pada cinta yang mengisinya. Raka mengecup keningku. Kita butuh studio yang lebih besar. Untungnya aku sudah membeli tanah di pinggir danau minggu lalu. Aku menatapnya tak percaya. Kapan rencanamu yang megalomaniak ini terjadi? Sejak kau menerima tawaran pameran di New York bulan lalu, jawabnya sambil tertawa. Aku tahu kau akan membutuhkan ruang lebih besar untuk ide-ide besarmu. Dan ketika pesawat menembus awan, menerpa cahaya matahari yang menyilaukan, aku tersenyum. Inilah akhir yang sesungguhnya. Sebuah awal yang tak terbatas.